Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan teman-teman netizen ya soal 3 anak yang hilang di Langkat gitu. Ibarat kata saya udah kecebur basah sekalian kalau saya nggak jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Soal anak itu hilang yang saya katakan bahwa anak itu hilang diculik ya. Ada teman netizen yang bertanya kemana sama saya, "Bang, kalau anak itu diculik, kenapa kok polisi tidak bisa menangkapnya? Sedangkan kasus pembunuhan aja polisi bisa mengungkapnya, apalagi ini kasus penculikan." Di sini saya mau menjelaskan ya soal pertanyaan tersebut. Kasus pembunuhan biasanya polisi gampang mencarinya karena sering banyak bukti-bukti ya, baik di dalam tubuh korban, contohnya misalkan sidik jari, atau misalnya si orang tersebut beberapa hari terakhir bergaul sama siapa, berhubungan sama siapa, itu contohnya ya. Lain halnya dengan penculikan. Untuk penculikan itu sama dengannya mencari jarum jatuh di tumpukan jerami ya. Jadi ya, kalian teman-teman harus paham ya bahwa polisi juga manusia sama seperti halnya seperti kita. Dan ini saya mau menjelaskan kenapa saya katakan bahwa anak itu diculik. Gini, kita bicara fakta aja ya, nggak usah bicara bahwa saya nebis nerawang apa itulah. Kita bicara faktanya aja. Poin 1, anak itu katanya jatuh ke sungai ya. Ini poin 1 saya jelaskan kenapa saya katakan tidak seperti itu. Biasanya kalau untuk korban yang jatuh ke sungai atau ke air itu hanya memakan waktu dalam waktu 3 hari biasanya, itu pun kadang nggak nyampe 3 hari. Si korban itu udah timbul ke atas permukaan air karena badan yang lama-lama mulai kembung dengan banyaknya air yang masuk dalam tubuh si korban tersebut. Jadi seperti itu Indonesia, kenapa saya katakan bahwa anak itu tersebut tidak masuk ke dalam air ya. Dan yang kedua, ketimbun tanah ya. Ini kita bicara fakta aja ya. Ketimbun tanah itu operator beko itu dia melihat setiap dia menumpahkan tanah, dia selalu melihat dan selalu fokus sama kerjaannya ya. Ini jangan salahkan sama operator beko di sana ya, kasihan juga. Dan selesai itu orang-orang di sana juga, relawan-relawan mungkin teman-teman di sana juga sama-sama ikut menggali ulang urungan tanah tersebut, dan hasilnya juga nihil. Nah itu poin kedua. Dan poin ketiga, tersesat di hutan ya, saya katakan itu yang katanya kan ada yang bilang tersesat di hutan. Nah ini saya katakan untuk 3 orang tersebut untuk tersesat di hutan itu menurut saya nggak mungkin. Apalagi Bapak kepolisian di sana udah menerjunkan sampai dengan anjing pelacak untuk mencari anak tersebut, tapi hasilnya sedangkan si anjing pelacak itu sudah dilatih penciumannya itu sangat tajam dan bisa mencari jejak-jejak anak itu kemana perginya. Itu ya poin yang ketiga menurut saya. Dan biasanya anak umur setiap orang lahir, dikatakan ya, setiap orang lahir itu biasanya mempunyai kodam pendamping, yaitu yang bisa disebut jin korin ya, yaitu insting pada diri kita. Biasanya kalau kita terasa itu insting dalam diri kita itu ketakutan, kadang ada petunjuk atau insting dalam diri kita itu untuk keluar dari tempat-tempat tersebut ya. Itu yang poin ketiga ya. Dan poin keempat ini yang poin keempat nih, yang katanya disembunyiin makhluk gaib. Ini yang perlu saya garis bawahin buat teman-teman netizen semua. Untuk disembunyiin makhluk gaib, ketahui teman-teman ya, makhluk gaib hanya bisa menyembunyikan hanya satu manusia. Itu pun hanya dengan waktu tidak terlalu lama, hanya sehari atau 2 hari, taruh 3 hari. Itu dia tidak bisa lama karena makhluk gaib itu hanya ingin bermain-main dengan manusia, dan itu pun hanya anak kecil ya. Biasa rata-rata yang untuk bermain dajak-dajak makhluk-makhluk seperti itu umur rata-rata di bawah 5 tahun biasanya. Itu pun nggak lama, sehari 2 hari ya, yang biasa orang tua bisa sebut awas jangan sampai katanya diciluk kalang wewe katanya. Ya itu, jadi nggak mungkin
hal-hal tersebut, dan secara cara di sana pun udah dilakukan ya untuk melakukan hal tersebut. Dan satu lagi yang saya ini ya, ada pertanyaan teman, katanya dia ada di jalan apa tah, saya lupa itu. Katanya ada orang yang udah manggil jin korinnya, dan dua jin korin itu berkata bahwa si anak tersebut ada di jalan apa tuh namanya ya. Nah di sini perlu saya jelaskan ya teman-teman, biar kita nggak timbul pikiran kita musyrik atau fitnah dalam hati kita. Perlu saya jelaskan, manusia hidup itu ya bisa dipanggil manusia, jin korinnya itu nggak bisa, kecuali manusia yang udah meninggal itu baru bisa dipanggil jin korinnya. Karena jin korin itu akan setia ngikutin kita kemana aja kita pergi, karena itu namanya khodam pendamping. Itu yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman, biar nggak jadi timbul fitnah, biar nggak jadi timbul syirik, kirikin diri kita sambil manggil-manggil jin. Teman-teman perlu kalian tahu ya, Allah itu paling nggak suka sama manusia yang sudah dirasuki sama makhluk-makhluk astral, misalkan makhluk gaib. Itu sebenarnya Allah itu nggak suka. Ibarat kata diri kita sudah termasukkan najis, dan kita harus tahu caranya buat ngebersihin tubuh kita. Itu ya, saya hanya ngingetin seperti itu. Dan saya rasa penjelasan saya udah cukup jelas ya buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini sudah kelar, dan mohon doanya untuk semua teman-teman agar mudah-mudahan anak tersebut bisa dikembalikan lagi, bisa kembali lagi sama orang tuanya. Dan buat orang tuanya di sana, pesan saya yang sabar dan banyak-banyak berdoa. Karena setahu saya, di balik musibah, di balik ajab, di balik kejadian apapun, itu ada rahmat dan pitulung dari Allah. Itu aja yang saya tahu. Dan doa saya semua teman-teman semoga bebas dari COVID ya. Apalagi sekarang COVID kita lagi diserang wabah COVID ya. Karena kemarin-kemarin juga saya sibuk tuh antar jemput pasien COVID. Dan alhamdulillah saya juga tidak terkapar, masih sehat alhamdulillah sampai sekarang ini. Sekali lagi saya katakan, mohon doanya, kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama berdoa agar si anak tersebut bisa kembali dengan selamat, dengan baik-baik, dan si penculiknya mau mengembalikannya dengan baik. Itu aja. Oke, selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam penjelasan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.